Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, terima kasih sudah bergabung di video saya kali ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Nadmul Umam dengan NIM 205240062. Saya dari kelas TBIG B. Nah, jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah artikel ilmiah yang berjudul Perspektif Islam tentang Keselarasan Ilmu Sains dan Agama. Artikel ini diterbitkan oleh Ralinesia, Jurnal Kajian Agama dan Multikulturalisme Indonesia pada Juni 2024. Nah, jadi ini jurnal terbitan tahun 2024. Dalam video ini kita akan memahami secara ringkas tapi padat tentang gagasan utama artikel ini, poin-poin penting yang perlu diulas penulis, serta apa implikasinya bagi kita sebagai pembelajar dan pemikir dalam era modern. Oke, pertama-tama mari kita lihat latar belakang dari artikel ini. Tema besar yang diangkat adalah hubungan antara agama Islam dan ilmu pengetahuan, khususnya yaitu ilmu sains. Seringkali di masyarakat muncul anggapan bahwa ilmu pengetahuan modern seperti fisika, biologi, dan astronomi itu bertentangan dengan agama Islam. Padahal dalam artikel ini berupaya menunjukkan sebaliknya, bahwa dalam Islam agama dan ilmu pengetahuan itu saling melengkapi. Di sini juga penulis menuliskan bahwa tujuan utama tulisan ini adalah untuk menunjukkan bahwa dalam pandangan Islam, ilmu pengetahuan dan agama itu tidak dapat dipisahkan, melainkan bisa dipahami bersama-sama. Al-Quran sendiri justru mendorong umat manusia untuk mempelajari alam semesta sebagai bagian dari memahami tanda-tanda kebesaran Tuhan. Jadi mari kita bahas lebih dalam isi dari artikel ini. Islam dan sains itu tidak bertentangan ya teman-teman. Jadi Islam dan sains itu tidak bertentangan. Di sini penulis menegaskan bahwa dalam Islam tidak ada dikotomi antara sains dan agama. Al-Quran membuat banyak ayat yang membicarakan fenomena alam, misalnya penciptaan langit, bumi, manusia, bahkan struktur kehidupan. Jadi ini menunjukkan bahwa mempelajari sains berarti mengkaji ciptaan Tuhan itu sendiri, ya. Jadi itu sama saja mengkaji ciptaan Tuhan itu sendiri. Lalu kontribusi ulama dalam sejarah sains. Artikel ini juga mengingatkan kita pada peran ulama dan intelektual Islam klasik yang pernah menjadi pelopor di bidang sains, termasuk matematika, astronomi, dan kedokteran. Mereka tidak hanya memelihara keyakinan religius, tetapi juga maju dalam penelitian ilmiah. Lalu prinsip-prinsip Islam yang mendukung pembelajaran sains. Beberapa nilai Islam yang sangat mendukung penelitian dan ilmu pengetahuan itu antara lain, yang pertama itu ada tauhid, keyakinan pada keesaan Allah sebagai sumber segala ilmu. Lalu ada hikmah. Hikmah itu kebijaksanaan yang mendorong pengetahuan itu digunakan secara etis. Lalu ijtihad, kemampuan intelektual untuk memahami realitas empiris. Nah, dengan prinsip-prinsip ini, artikel ini menunjukkan bahwa Islam itu tidak alergi terhadap ilmu pengetahuan, tapi mendorong umatnya untuk mencari ilmu sepanjang hayat, sepanjang hidup mereka. Lalu apa intinya? Penulis di sini juga menyimpulkan bahwa Islam itu menawarkan pendekatan yang holistik antara sains dan agama. Ini berarti menurut penulis itu ilmu pengetahuan empiris itu membantu kita memahami alam ciptaan, sementara agama memberikan makna moral, etika, dan spiritual atas pengetahuan itu.
Dengan begitu, sains bukan ancaman bagi agama, tapi sebaliknya, sains dapat memperkaya pemahaman kita tentang Tuhan, manusia, dan alam. Nah, artikel ini juga memiliki beberapa keunggulan. Yang pertama itu memberikan pemahaman yang konstruktif tentang Islam dan sains. Lalu juga mendorong pembaca untuk berpikir secara holistik, tidak memecah agama dan kajian ilmiah. Tapi juga ada beberapa hal yang bisa dikembangkan dalam artikel ini. Artikel ini lebih bersifat teoritis dan literatur ya. Itu tanpa adanya data empiris. Lalu ada pembahasan contoh-contoh kontemporer antara agama dan sains, itu di sini kurang merinci. Tapi untuk kelebihannya dalam artikel ini juga sudah mencakup semuanya, bahwa dalam artikel ini juga untuk mengajak si pembaca bahwa ilmu agama Islam dan sains itu sebenarnya tidak bertentangan maksudnya ya, melainkan saling mendukung, jadi saling melengkapi. Jadi intinya dalam agama Islam dan sains itu sebenarnya tidak bertentangan, tapi saling bersangkutan, saling melengkapi. Jadi seperti itu ya teman-teman. Mungkin sudah selesai tentang review jurnal kali ini. Sebelumnya terima kasih sudah menonton video saya yang membahas tentang hubungan antara sains dan agama. Jadi buat teman-teman, tolong jangan berpikiran bahwa ilmu agama dan sains itu tidak berhubungan ya, itu saling berkaitan teman-teman. Sebelumnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.